selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi multimedia. Untuk kali ini kita akan belajar untuk memanggil data dari eksternal file ke dalam Adobe Flash. Nah, di mana file eksternalnya itu berekstensi XML. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini saya mempunyai Flash. Nah, kemudian saya Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Data yang berupa gambar ataupun teks itu sudah kita simpan gitu kan di eksternal file tersebut, sehingga yang kita tuliskan di flashnya itu kosongan gitu. Seperti ini ya. Ini kan hasilnya nih, ada gambar, ada P3, ada Hanifah, Sukoharjo, dan nomor HP. Nah, kemudian yang di sini ini hanya berupa dynamic text saja gitu ya. Jadi tidak ada tulisan P3 Hanifah Sukoharjo ini. Nah, caranya seperti apa? Silahkan disimak pelan-pelan satu persatu ya. Oke, langkah yang pertama, kita akan membuat dokumen Flash yang baru, gitu kan. Kita klik Action Script 3. Jangan lupa kita oke. Nah, setelah kita oke seperti ini, diperhatikan dulu layernya, ya kan? Nah, di sini kita mau membuat layer yang pertama itu kita isi dengan background. Oke, background seperti ini. Nah, kemudian layer yang ada di atasnya, misalkan kita beri teks gitu ya, teks. Nah, kemudian yang di atasnya kita beri tombol. Ini kita klik dua seperti ini, tombol. Nah, kemudian yang selanjutnya kita isikan action. Nah, oke. Di sini kita mempunyai background, text, tombol, dan action. Langkah pertama tentu yang mau kita buat adalah backgroundnya dulu nih. Ya, sebentar, kita mau buat backgroundnya dulu. Backgroundnya biasa aja dulu ya. Ini misalkan saya buat kotak. Background seperti ini. Untuk warnanya misalkan mau saya buat kayak gini. Benar. Ini diklik dulu. Ini misalkan saya pilih yang ini gitu ya. Oke, sudah ya. Jadi seperti ini. Misalkan mau diatur agak transparan, ini tinggal di convert aja, di convert to simbol. Nah, pilih yang grafik. Ini misalkan mau kita kasih background. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita bisa atur ya untuk altanya. Nah, misalkan mau kita buat seperti ini gitu, tidak terlalu tebal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita isikan teks. Nah, di sini di Adobe Flash itu teksnya tuh ada dua jenis. Yang pertama adalah statik dan yang kedua itu adalah dinamik. Statik itu adalah teks yang dia sifatnya statis, nggak bisa diubah-ubah. Tapi kalau dinamis dia bisa diubah gitu loh. Nah, misalkan kayak gini. Oke, ini ada teks. Kita isikan apa tadi ya? Nama ya. Kita buat nama dulu. Nah, ini fontnya kita buat hitam. Nah, kita buat hitam seperti ini. Mungkin ukurannya bisa kita perkecil ya. 35 coba. Masih besar 30. Nah, seperti ini. Nah, untuk membedakan ini tuh kelas sifatnya statik atau dinamis itu ada di sini loh. Nah, di propertiesnya itu dipastikan dinamik ini dia berubah menjadi statik, gitu ya. Nah, dia jadi statik. Nah, kalau statik ini dia tidak bisa diubah seperti itu. Nah, terus habis itu ini kan nama nih. Nah, ini kita kasihkan seperti ini. Nah, kemudian di sampingnya nama kita buat teks lagi, tetapi sifatnya dinamik gitu.
Ini kita kasih dynamic text nama. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kita taruh di sini. Mungkin warnanya mau kita bedain ya. Warnanya misalnya dibikin hijau tua. Hijau tua seperti ini. Nah, dynamic text nama ini di propertiesnya, di static text ini, dia diisi dengan dynamic text. Dia dipilih dynamic text. Nah, kayak gini. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita memberikan properties gitu ya pada sebuah teks dan sifatnya adalah dinamik, berarti instant name-nya ini harus diisi. Misalkan yang gampang diingat gitu ya, kita samain aja ya, tapi depannya dikasih teks gini. Teks nama. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini si dynamic text nama ini dia memiliki instant name txt nama. Nah, ini bisa kita perlebar, guys. Nah, misalkan seperti ini, gitu ya. Nah, terus kemudian kita buat lagi nih. Tadi apa ya? Ada nama, ada alamat, kemudian ada kontak. Nah, kita tinggal copy aja. Ini nama. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Ini alamat gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dirasa, nah tinggal diedit-edit aja ya. Kemudian setelah itu tadi ada kontak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dirapikan aja. Nah, kayak gini, ini dynamic text nama. Kemudian ini juga bisa kita copy kok. Kita copy, kita paste. Nah, ini txt alamat gitu ya. Nah, jangan lupa instant name-nya yang ada di sini itu juga diubah menjadi txt alamat juga. Nah, kemudian setelah itu ini kita copy lagi. Copy, paste. Nah, kemudian di sini kita ganti txt kontak gitu. Ini sudah dynamic text, kemudian instant name-nya jangan lupa diubah txt kontak. Nah, kayak gini. Terus kita membuat untuk yang atasnya tadi. Ini kan kebetulan ada ID, kemudian ada dynamic text foto. Nah, kita buat aja. Bentar ini kita select tadi ya. Kita select pakai shift. Nah, kemudian setelah ini kita buat dynamic text ID. Jangan lupa instant name-nya juga diubah txt ID. Nah, kemudian kita buat foto. Dynamics text foto. Gitu ya. Nah, ini karena ini foto, kita sesuaikan ukurannya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke, ini kita simpan di dalam sebuah file. Ini katakanlah saya membuat XML latihan part 1. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, terus sekali lagi diperhatikan bahwa teks itu ada dua jenis. Yang pertama dinamis dan yang kedua adalah statis. Nah, statis itu adalah ini, di mana teksnya itu nggak bisa diubah. Nah, kemudian kalau dinamik itu adalah teks yang bisa diubah atau diambil dari source yang lain, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan memasukkan coding atau action di dalam sini, gitu. Nah,
kita simak untuk coding yang ada di latihan sebelumnya ini, yang ada di layer 1 atau layer action. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sambil jalan ya. Yang pertama, kita membuat variabel dulu, myXML gitu ya. MyXML ini merupakan variabel yang kita buat sendiri untuk mendefinisikan sebuah file XML gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat lagi variabel namanya myLoader. Ini variabel yang saya klik 2 kali ini itu sebenarnya custom ya, maksudnya bisa dibuat sendiri, tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Nah, di sini misalkan variabel saya adalah myLoader. Nah, kemudian ini saya akan mendefinisikan sebuah URL atau ngeload sebuah URL. Nah, di mana di variabel myLoader ini saya akan meload gitu kan, meload URL yang bernama pelanggan.xml gitu. Pelanggan.xml ini adalah nama file XML-nya. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat function gitu kan, function yang namanya proses XML. Sekali lagi, ini nama functionnya bisa custom sesuai dengan maunya kalian. Maksudnya nggak harus sama seperti sintak yang ada di sini gitu loh. Nah, ini ya, variabel myLoader tadi dia akan memanggil function dari proses XML. Jadi kalau kalian function ini mau diubah, nah yang di sini itu juga diubah gitu ya. Jadi jangan yang diubah cuma satu, tapi yang satunya ketinggalan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya txt foto, txt, 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 dan txt, txt ini itu kita ambil, sorry ya, saya besarkan sebentar. Nah, txt ini yang ada di sini ya, txt foto, txt ID, txt nama, txt alamat, kemudian txt kontak. Ini adalah instant name. Jadi kan tadi kita pas bikin dynamic text itu kan membuat sebuah instant name, ya kan? Nah, txt ini itu adalah nama instant name-nya. Harap diperhatikan penulisannya dan besar kecilnya, gitu ya. Karena rata-rata mahasiswa yang salah coding atau error terus ini nggak tahu salahnya ada di mana, itu biasanya yang sangat sering itu adalah kesalahan atau typo sintak seperti itu. Nah, kemudian di sini ada myXML ini adalah variabelnya ya. Jadi variabel ini loh, yang atas ini, dia ngambil dari sini. Kemudian item ini ada kurung siku 0, ini merupakan istilahnya node gitu. Node. Istilahnya node gini. Jadi ini adalah sebuah node. Nah, node di XML baris pertama itu tidak dihitung sebagai urutan pertama, tetapi urutan ke 0 gitu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai data mahasiswa gitu kan, data mahasiswa jumlahnya ada 10 misalkan atau 5 gitu ya. Data mahasiswa 1 Hanifah, kemudian nanti oh, sorry. Gini. 1 ini ada Hanifah, terus kemudian 2 ada siapa ya? Ada Lala, kemudian 3 ada Dipsy. Oh, sorry. Nah, kemudian yang 4 ada Po, kemudian yang 5 ada si Tinky Winky gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita mempunyai deretan mahasiswa, jumlahnya itu ada 5. Maka, kalau itu berbentuk sebuah XML, Hanifah ini dihitung tidak sebagai urutan pertama, tapi urutan ke 0. Gitu ya. Nah, berarti Hanifah ini adalah urutan ke
0. Kemudian si Lala ini adalah urutan ke-1. Nah, kemudian Dipsi ini berarti adalah urutan kedua. Kemudian Po ini adalah urutan ketiga. Dan Tinky Winky ini adalah urutan keempat. Nah, gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa XML itu bermula dari 0, bukan bermula dari 1. Gitu. Nah, terus kemudian yang ID, kemudian di belakang ini ada ID, kemudian ada name, kemudian ada address, kemudian ada phone. Itu merupakan tagline dari XML-nya. Gitu. Nah, XML-nya itu sebenarnya wujudnya kayak apa sih, Bu? Nah, XML-nya itu seperti ini loh. Seperti ini. XML-nya tuh seperti ini. Di sini ada ID, diapit oleh ID, kemudian foto, kemudian slash foto, kemudian name, ada slash name, address, ada slash address, kemudian ada phone, ada apa namanya slash phone kayak gitu. Nah, ini yang tadi dipanggil di belakangnya note tadi itu adalah ini. Nah, jadi mohon diperhatikan penamaannya, gitu ya. Jadi kalau yang depan tadi, saya ulangi ya. Kalau yang depan tadi, bentar. Nah, kalau yang depan tadi, yang ini TXT ini adalah instant name-nya. Nah, kemudian kalau yang di belakang ini, ID, name, address, phone, sama foto ya ini ya. Ini ada foto. Ini adalah tagline dari XML-nya. Gitu ya. Nah, kemudian yang 0 ini adalah dia memanggil baris pertama dari urutan data yang di XML. Nah, ini kan karena datanya baru cuma satu ya. Cuman datanya Hanifah aja. Jadi dia node-nya ke 0. Tapi beda lagi kalau di sini nanti ada satu data pelanggan lagi. Misalkan namanya adalah Lala tadi ya. Si Lala itu nanti didefinisikan sebagai node 1. Jadi kalau ini mau manggil si Lala tadi, ini tinggal diganti 1 gini. Gitu. Tapi ini kalau kita running masih error ya. Error soalnya kenapa? Karena XML-nya baru kita tulisin Hanifah, belum kita tulis yang lain. Nah, gitu ya. Nah, silahkan dibuat dulu untuk tabel XML-nya itu adalah seperti ini, gitu ya. Kita belajar satu note dulu aja, note pertama. Nah, ini ada ID, ada foto, ada name, ada address, ada phone. Nah, kemudian ini karena ini dibuka oleh item, berarti ada slash item, kemudian pelanggan, dan di sini ada slash pelanggan. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita sudah mempunyai apa namanya XML-nya, barulah kemudian di sini bisa diambil datanya. Nah, ini misalkan ini codingnya saya copy ya. Nah, ini ini, bentar. Dari ini memanggil data yang ada di XML, kemudian ini keterangannya saya hapus. Nah, ini kita taruh di action. Nah, seperti ini ya. Saya rasa tidak ada yang berubah ya. Tadi txt foto juga masih kita namai dengan txt foto. Kemudian txt ID kita juga punya instant name tadi dikasih nama dengan txt ID juga. Nah, ini item 0, kemudian 0, kemudian 0, nah kemudian 0. Ini ya karena kita mau memanggil baris pertama. Nah, jangan lupa setelah membuat codingnya ini, kemudian Anda membuat XML-nya dulu yang tadi. Nah, sebentar. Ini ada beberapa yang error. Nah, kita eksekusi errornya bareng-bareng ya, karena biasanya mahasiswa akan mengetahui dari errornya ini. Nah, ini misalkan
saya ini memiliki kesalahan access of undefined property txt foto. Nah, dari sini kita coba cek lagi apakah txt fotonya ini dia, oh benar, dia insan name-nya adalah txt foto. Nah, kita cek di sini, kita klik dulu dynamic text foto. Nah, ternyata tadi itu saya kan ngopi dynamic text foto ini dari sini. Jadi ID ini saya copy, kemudian saya paste di sini, dan kemudian username-nya lupa, belum saya ubah. Nah, kayak gini loh. Jadi nanti mungkin hal-hal ini juga akan terjadi di latihan Anda. Ini kita Ctrl Enter, kemudian, nah, selesai, dia akan tampil. Nah, gitu ya. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen foto ini itu tampil gitu ya, tampil di foto Anda, di flash Anda maksudnya, dipastikan Anda menyimpan fotonya, kemudian sama XML-nya, dan file flash-nya tadi itu dalam satu tempat. Jadi jangan dibedain foldernya ya. Ini harus satu tempat. XML latihan part 1, kemudian pelanggan.xml sama 1.jpg. Nah, ini kita balik lagi ke XML-nya dulu. Nah, di sini di XML-nya tadi itu foto itu saya tulis nama filenya. Nah, nanti yang disimpan di satu folder tadi itu namanya juga harus sama, gitu ya. Jadi ditulis aja 1.jpg atau apalah sesuatu yang dimudahkan. Misalkan kalian mau ngedit itu gampang gitu loh, bentuknya teks. Nah, kemudian kalau soal ukuran, nah silahkan Anda mengubah ukuran sendiri sesuai dengan yang kalian buat. Nah, ini di sini kalau kalian nggak tahu ukurannya itu ada di properti sini loh. Jadi weight-nya itu 371, kemudian height-nya ada 116. Nah, gitu ya. Misalkan mau membuat foto, karena ini tuh aslinya fotonya besar banget. Foto yang saya ambil tuh foto-foto yang ada di Windows itu. Nah, ini jadi ketika di-load ke flash karena ukurannya cuma segitu, ya dia tampilnya cuma segitu gitu. Nah, jadi nanti ini file apapun itu silahkan di-convert ukurannya menjadi sesuai dengan ukuran yang kalian kehendaki di sini. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini sudah tampil. Oke, ini ada fotonya, kemudian ada teksnya, ada nama, ada alamat, dan ada kontaknya. Nah, misalkan ini nanti diubah nih, pelanggan.xml-nya ini diubah, misalkan namanya Hanifah kan, ini diganti, dilengkapi jadi Hanifah Permatasari. Nah, gini ya. Kemudian saya save. Nah, kemudian saya balik lagi ke flashnya. Saya Ctrl Enter. Nah, di sini langsung berubah menjadi Hanifah Permatasari. Nah, gitu ya. Jadi silahkan untuk latihan ini kalian membuat satu dulu note, maksudnya latihannya sesuai dengan yang ini. Nah, nanti untuk detail latihannya saya kemukakan atau saya katakan di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mencoba mengisi data lebih dari satu, gitu ya.